Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Demetri Octavia Prangin-Angin dengan NIM 11S25059. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dengan judul latihan tentang Python. Jadi yang pertama itu akan jadi tugas saya ini akan dibagi menjadi dua, yaitu basic dan advanced. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang folder basic. Jadi yang pertama itu folder dengan nama basic operators dengan file basic operators.py. Nah, jadi folder basic itu berisikan kumpulan program latihan untuk memahami fondasi pemrograman Python, mulai dari konsep paling dasar hingga penggunaan modul bawaan. Jadi yang pertama itu ada basic operators.py. Jadi tujuan filenya itu untuk memahami objek, reference, dan operasi list di Python. Jadi yang pertama itu yang ini X sama dengan objek dan Y sama dengan objek itu membuat dua objek berbeda di memori. Walaupun tidak memiliki isi, setiap objek memiliki alamat memori unik. Jadi ini tuh penting untuk memahami bahwa Python itu bekerja dengan reference objek, bukan sekedar nilai doang. Lalu selanjutnya itu ada XList. Ini tuh menjelaskan bahwa kode ini memuat list berisi 10 referensi ke objek X yang sama, bukan 10 objek baru. Artinya semua elemen menunjukkan ke satu objek X. Kemudian selanjutnya itu ada YList, sama seperti sebelumnya namun berisikan objek Y. Lalu selanjutnya ada Big-List. Nah, itu tuh objek ini tuh gunanya itu untuk operator itu plus digunakan untuk menggabungkan dua list, menghasilkan list baru berisi total 20 elemen. Lalu metode count menghitung berapa kali referensi objek X muncul di list. Maka kesimpulan dari file basic operator PY ini menekankan konsep object reference, bukan hanya isi data. Lalu selanjutnya itu dengan folder basic string operations dengan file dengan nama basic string operation. Nah, yang ini tuh tujuan filenya itu untuk memahami manipulasi string secara mendalam. Jadi yang pertama itu ada S, string are awesome. String ini disimpan sebagai urutan karakter atau sequence dengan indeks dimulai dari 0. Lalu ada Python len S ini. Nah, ini tuh gunanya itu untuk menghitung jumlah karakter termasuk spasi dan tanda bacanya. Lalu ada X index S. Nah, yang ini tuh gunanya itu untuk mengembalikan indeks kemunculan pertama huruf A. Lalu ada S count. Itu gunanya itu untuk menghitung total huruf A dalam string. Lalu ada S5. Itu gunanya itu untuk mengambil karakter dari indeks 0 sampai 4 atau slicing. Lalu ada indeks 1, 2. Nah, yang itu mengambil karakter dengan langkah 2 dimulai dari indeks 1 atau indeks ganjil. Lalu ada Python S super ini. Nah, yang itu S super dan S lower. Nah, itu gunanya itu untuk mengubah seluruh string menjadi huruf besar atau kecil. Lalu ada S and Swift. Nah, itu tuh gunanya and Swift dan juga Star Swift. Nah, itu gunanya itu untuk validasi format string. Lalu ada split. Ini yang terakhir. Nah, itu tuh gunanya itu untuk memecah string menjadi list berdasarkan spasinya. Jadi adapun kesimpulan dari basic string operations ini, file ini untuk menunjukkan bahwa string di Python itu sangat fleksibel dan kaya akan operasi. Lalu selanjutnya itu ada folder classes and objects dengan file dengan nama classes and objects PY. Jadi tujuan filenya ini untuk memahami object oriented programming atau OOP. Jadi yang pertama itu ada class vehicle dengan banyak sekali isinya ada name, kind, color, and value. Jadi gunanya itu untuk mendefinisikan blueprint kendaraan atau vehicle-nya. Lalu ada dev description. Ini gunanya itu untuk metode ini menggunakan self untuk mengakses atribut milik objek. Lalu di sini ada car 1 sama dengan vehicle. Jadi itu gunanya untuk membuat objek nyata dari kelas vehicle. Lalu ada car 1 name. Itu tuh
gunanya itu untuk setiap objek dapat memiliki nilai atribut berbeda walaupun berasal dari kelas yang sama. Jadi sama itu dengan yang lainnya. Yang ini nih. Nah, jadi guna kesimpulan dari file classes and object ini, adapun untuk menunjukkan bagaimana kelas atau objek kelas itu menghasilkan objek dan menghasilkan metode. Jadi ketiga hal tersebut itu saling berhubungan. Lalu selanjutnya itu ada folder dengan nama conditions dengan isi file conditions.py. Jadi tujuan dari file ini untuk memahami logika kondisi dan true atau false. Jadi yang pertama itu ada if number lebih besar dari 15. Nah, itu tuh gunanya itu mengevaluasi ekspresi booleannya. Lalu ada Python if first array. Nah, ini tuh gunanya itu untuk memberitahu kalau list tidak kosong dianggap true. Lalu ada if not second number. Nah, yang ini itu angka 0 akan dianggap false. Jadi kesimpulan dari file condition.py ini bahwa Python itu memiliki konsep implicit boolean evaluation. Lalu selanjutnya itu ada dengan folder dengan nama dictionaries dengan file bernama dictionaries.py. Nah, tujuan dari file ini untuk memahami struktur data dictionary atau key value. Jadi pembahasannya itu yang pertama itu ada phone book ini yang ada John, Jack, and Jill. Nah, ini tuh gunanya itu untuk yang pertama itu ada John yang ada 938. Jadi itu tuh gunanya itu untuk menambahkan pasangan key value baru. Lalu ada phone book Jill. Itu maksudnya itu delete phone book Jill. Jadi itu gunanya itu untuk menghapus data berdasarkan key-nya atau kuncinya. Lalu ada if Jack in phone book. Nah, itu tuh gunanya itu untuk pengecekan keberadaan data. Lalu itu sama dengan yang lainnya. Lalu ini printnya untuk mengeluarkannya. Lalu kesimpulan dari file dictionaries.py ini tuh untuk dictionary ini cocok untuk pencarian data secara cepat. Jadi kalau ingin mencari untuk membuat pencarian data secara cepat dapat digunakan dictionary. Lalu selanjutnya itu dengan folder function dengan nama file function.py. Nah, tujuan file ini untuk memahami function, return value, dan juga loop. Jadi untuk pembahasannya yang pertama itu ada definisi this benefit. Nah, itu tuh function untuk gunanya itu untuk function ini mengembalikan tuple berisikan string. Lalu ada definisi def build sentence atau dalam kurung benefit. Gunanya itu untuk menerima parameter dan mengembalikan string baru. Lalu selanjutnya ada for benefit in list of benefits. Nah, itu tuh gunanya itu untuk menunjukkan iterasi hasil functionnya. Jadi adapun kesimpulan dari file function.py ini, function membuat kode modular dan reusable. Terus selanjutnya itu ada dengan folder dengan nama hello world dengan file dengan nama helloworld.py. Nah, itu dimana di sini isinya itu hanya ada print hello, world. Jadi tujuannya itu untuk menguji apakah interpreter Python berjalan dengan benar. Lalu selanjutnya itu dengan judul folder input and output dengan file input and output py. Jadi tujuan dari file ini untuk memahami interaksi user atau pemakai atau penggunanya. Jadi yang pertama itu Python input ini, yang ini gunanya itu untuk mengambil input dalam bentuk string. Lalu ada Python int input ini, gunanya itu untuk konferensi tipe datanya. Lalu ada format itu tuh gunanya itu untuk menyusun output agar rapi.
Lalu selanjutnya itu dengan folder list dengan file list.py. Jadi adapun tujuan dari folder ini itu untuk memahami list, append, and indexing. Jadi yang pertama itu ada Python numbers append one. Nah yang ini. Nah itu gunanya itu menambahkan elemen ke list. Lalu ada names. Jadi itu gunanya itu untuk mengakses elemen berdasarkan indeksnya. Lalu selanjutnya itu ada folder loops dengan file bernama loops.py. Nah, tujuannya itu untuk memahami perulangan dan kontrol alur. Dimana di situ ada tulisan break, ini Python break. Nah, itu gunanya itu untuk menghentikan looping itu. Lalu ada tulisan continue. Nah, itu untuk melewati iterasi tertentu. Selanjutnya itu ada folder dengan nama modules and package dengan file modules and package py. Nah, gunanya file ini untuk memahami modul bawaan Python. Jadi yang pertama itu ada dir array ini. Nah, yang ini gunanya itu untuk filter fungsi tertentu. Salah yang dir array ini gunanya itu untuk menampilkan seluruh atribut modul. Namun kalau yang ini, yang if find ini, nah yang ini baru untuk memfilter fungsi tertentu. Selanjutnya itu ada folder dengan nama string formatting dengan file bernama string formatting.py. Nah, tujuan dari file ini untuk memahami format string klasik, dimana yang ini itu gunanya itu untuk mengisi placeholder dengan tuple. Lalu selanjutnya itu yang terakhir dari folder basic dengan folder variables and types dengan file variables and type.py. Tujuan dari file ini untuk memahami tipe data dasar dan pengecekan tipe. Di sini ada tulisan is instant ini, yang itu tuh gunanya itu untuk memastikan tipe datanya tersebut. Kesimpulan dari folder basic ini itu untuk sekian dari folder basic. Nah, kesimpulan akhirnya itu folder basic ini itu untuk membangun fondasi kuat Python, mencakup cara Python menangani data, cara berpikir logis dalam program, dasar OOP, dan interaksi user. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang folder advanced atau lanjutan. Dengan yang pertama itu ada folder closures dengan file closures.py. Jadi yang pertama itu ada definisi multiplier ini sampai ini dengan penjelasan fungsi multiplier of fn ini adalah fungsi utama yang menerima satu parameter n. Di dalamnya terdapat fungsi lain bernama multiplier atau number. Fungsi ini mengalihkan number dengan n. Lalu fungsi multiplier ini juga menggunakan variabel n milik fungsi luar, inilah yang disebut dengan closure. Return multiplier ini gunanya itu untuk mengembalikan fungsi multiplier, bukan hasilnya. Saat kode multiply with 5, maka sekarang adalah fungsi yang selalu mengembalikan angka dengan angka 5. Saat multiply with 5, nah ini maka hasilnya akan 9 dikali 5, maka hasilnya itu akan sama dengan 45. Lalu selanjutnya itu ada folder dengan nama kode introspection dengan file nama kode introspection.py. Jadi yang pertama itu ada class vehicle dengan name, kind, color, and value ini. Ini adalah class bernama vehicle, memiliki di mana ini adalah kelas bernama vehicle, memiliki atribut kelas seperti name, kind, color, and value. Definisi description ini atau self ini merupakan metode untuk menghasilkan deskripsi kendaraan. Sedangkan str ini, yang ini tuh namanya ini itu gunanya itu untuk menggunakan format string lama untuk menampilkan data kendaraan. Sedangkan print dir vehicle ini, dir buka kurung tutup kurung digunakan untuk introspection, untuk menampilkan semua atribut dan metode yang dimiliki kelas vehicle. Lalu selanjutnya itu dengan folder decorators dengan file decorators.py. Nah, yang pertama itu ada def type check. Ini adalah dekorator dengan parameter, digunakan untuk mengecek tipe data, argumen, fungsi. Struktur dekorator
ada type check, ada check, ada juga new function. Type check itu untuk menerima tipe data, check itu untuk menerima fungsi, new function itu membungkus fungsi lama. Lalu ada type check int def times ini. Nah, itu tuh gunanya itu untuk dekorator memastikan num harus bertipe int. Jika bukan int akan mencetak bad type. Lalu yang selanjutnya itu ada folder exception handling dengan file exception handling.py. Dimana yang pertama itu ada actor name John Cleese rank awesome. Nah, itu merupakan dictionary berisi data-data aktor. Lalu ada def get last name return actor. Ini gunanya itu untuk mengambil nama belakang dengan menggunakan split. Yang ini yaitu untuk memisahkan string. Sedangkan angka 1 ini untuk mengambil kata kedua. Walaupun judul exception handling judulnya exception handling, namun kali ini tidak menimbulkan exception sehingga program berjalan dengan normal. Lalu selanjutnya itu ada dengan folder generators dengan file generators py. Yang pertama itu ada def fib, di mana fungsi generator untuk deret Fibonacci. Yield A itu gunanya itu untuk membuat fungsi menjadi generator. Lalu nilai dikembalikan satu persatu bukan sekaligus. Lalu ada loop A, B, B sama dengan B, A tambah B, dimana itu untuk menghasilkan urutan Fibonacci. Program mencetak 10 angka Fibonacci pertama. Lalu selanjutnya itu dengan folder lambda function dengan file lambda function py, dimana yang pertama itu ada my lambda sama dengan lambda x1 sampai seterusnya itu. Itu gunanya itu lambda function ini untuk mengecek apakah angka itu ganjil. Setiap angka di list 1 akan dicek dan dicetak hasilnya, dan hasilnya itu akan true atau false. Lalu selanjutnya itu ada file dengan nama list compression.py. Nah, penjelasan dari kode-kode ini untuk dimana untuk mengambil hanya angka positifnya, lalu mengubahnya ke tipe int, lalu untuk lebih ringkas dibanding for loop biasa. Hasilnya adalah list baru berisikan bilangan bulat positif saja. Lalu selanjutnya itu ada folder map filter reduce, dimana filenya itu bernama map, filter, reduce.py. Nah, yang pertama itu ada map lambda. Ini lambda x around. Nah, ini itu untuk gunanya itu mengkuadratkan setiap angka, membulatkan ketiga desimal. Sedangkan yang filter, yang ini, yang itu tuh gunanya itu untuk mengambil nama dengan panjang lebih kecil sama dengan 7 karakter. Lalu sedangkan yang reduce itu tuh gunanya itu mengalihkan semua angka dalam list menjadi satu nilai. Lalu selanjutnya itu ada folder bernama multiple function arguments dengan file bernama multiple function arguments.py. Lalu di mana di sini ada devfoo, itu tuh gunanya itu untuk menampung argumen tambahan. Lalu ada let args, itu gunanya itu untuk menghitung jumlahnya. Sedangkan quarks itu gunanya itu untuk dictionary argumen bernama untuk mengecek apakah magic number bernilai 7. Lalu selanjutnya itu dengan folder bernama parsing csv files dengan file parsing csv files.py, dimana csv reader in file itu gunanya itu untuk membaca file csv baris per baris. Sedangkan yang ini if int row lebih besar ini sama dengan lebih besar dari 50, itu gunanya itu hanya menyalin data jika kolom pertama lebih besar dari 50. Program ini melakukan filter data CSV lalu menyimpannya ke file yang baru. Selanjutnya itu dengan folder nama partial function dengan file partial function.py, dimana p sama dengan partial function 5,6,7 itu dimana partial mengunci 3 parameter awal. Saat p 8 maka dipanggil function 5678. Selanjutnya itu dengan folder bernama regular expression dengan file regular expression.py, dimana
regis untuk mencocokkan emailnya yang di sini. Dimana kata logo ini harus wajib ada. Ini menjelaskan mengenai Python dengan contoh fungsi tes underscore email itu menguji apakah email cocok dengan pola. Lalu selanjutnya itu dengan folder serialization .py dengan file serialization .py, di mana di sini ada tulisan JSON.loads. Nah, itu tuh gunanya itu untuk mengubah JSON strings yang merupakan dictionary. Lalu ada JSON.dumps, itu gunanya itu untuk mengubah dictionary menjadi JSON string. Fungsi ini menambahkan data karyawan baru ke JSON. Selanjutnya itu ada yang terakhir itu ada folder dengan nama sets dengan file sets.py, dimana kodenya ini tuh gunanya itu untuk mengambil elemen yang ada di A namun tidak ada di B, sehingga saat di print maka akan menghasilkan Jake, Eric. Karena di A itu tidak ada John dan di B itu tidak ada Jake. Baik, sekian presentasi dan penjabaran saya tentang tugas saya yang bernama latihan, di mana ada dibagi dua, yang tadi itu ada advance dan juga basic. Kiranya dapat dimengerti. Terima kasih.